Sari, saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2024 Universitas Negeri Malang. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah literasi dasar di mana saya akan menceritakan tentang pengalaman literasi saya selama ini. Let's get it out! Pengalaman literasi saya dimulai pada saat saya sebelum masuk sekolah TK, di mana pada saat itu ibu saya sangat intens memberikan latihan soal membaca dengan cara membaca per suku kata. Di mana per suku kata ini saya bisa belajar tanpa harus mengeja. Nah, di situ saya bisa belajar bagaimana huruf B dan A bisa menjadi ba tanpa harus saya mengeja BA ba, CA ca, dan seterusnya. Nah, dari sini saya bisa tuh mengetahui kata-kata sederhana seperti ba, ta, ma, ra, su, ka, dan sebagainya. Kemampuan saya terus meningkat ketika saya sudah masuk ke kelas TKA dan TKB, di mana pada saat itu sudah mulai membuat kata-kata yang lebih panjang dan lebih bervariatif, seperti burung, nyamuk, dan sebagainya. Nah, dari kata-kata tersebut, saya mulai terkena kendala. Di mana pada saat itu saya merasa kesulitan jika ada dua konsonan yang digabung menjadi satu dalam satu kata. Misalkan huruf GH dari kata gibah. Di sini saya bisa membaca huruf tersebut. Namun, saya akan kesulitan ketika saya mulai menulisnya. Jadi, saya tidak mempunyai ide atau pikiran apapun jika gibah itu adalah dari kata G dan H. Contoh yang lain juga sama, nyamuk. Saya bisa membaca kata-kata nyamuk, namun ketika saya disuruh untuk menulis huruf N dan Y ini, saya tidak paham bahwa itu akan bisa menjadi huruf nya. Nah, hal ini berlangsung agak lama hingga pada saat saya sudah masuk SD kelas 2. Peran orang tua saya sangatlah esensial dalam kemampuan literasi membaca saya. Dimana seperti yang saya bilang tadi, itu ibu saya memberikan soal-soal latihan dalam membaca setiap malamnya. Dimana saya harus membuat kata, lalu kalimat, dan seterusnya. Dan akhirnya pada saat saya sudah mulai masuk SD kelas 3, ibu saya menyuruh saya untuk membuat paragraf. Nah, bagaimana saya bisa melakukannya? Pastinya ibu saya memberikan asupan dengan cara membawakan buku-buku dari perpustakaannya untuk dibawa pulang dan kemudian dibaca oleh saya. Nah, ibu saya selalu memberikan kesempatan saya sebelum tidur untuk membaca buku. Di mana ketika nanti saya selesai membaca buku tersebut saya selipkan di bawah kasur. Maaf, maksud saya bawah bantal. Nah, ibu saya terkejut ketika suatu hari saya merapikan tempat tidur. Di situ ibu saya menemukan tumpukan buku-buku yang sudah saya baca di bawah kasur. Dari situ ibu saya mungkin sudah menyadari bahwa hobi saya adalah membaca. Nah, untuk peran ayah saya sendiri adalah ayah saya sering juga membawakan buku-buku yang sesuai dengan apa yang saya inginkan, seperti buku cerita Nabi, lalu komik, majalah, koran, dan sebagainya. Nah, sering pula ayah saya juga memberikan cerita-cerita Nabi dan mukjizatnya, di mana di akhir cerita tersebut saya dan ayah saya itu bermain tebak-tebakan. Kalian masih ingat buku RPAL dan RPUL kan? Nah, buku RPAL dan RPUL ini bagi yang belum tahu itu adalah buku rangkuman tentang pengetahuan alam dan umum yang lengkap. Bilangnya sih lengkap, namun memang ini sangat bisa menjadi bahan bacaan untuk para siswa SD, di mana di situ akan banyak sekali informasi-informasi yang tertulis
sehingga kita bisa tahu tentang apa yang ada di Indonesia ini. Nah, ayah saya biasanya menyuruh saya untuk membaca buku tersebut berulang kali. Lalu, biasanya ayah saya akan memberikan tebak-tebakan yang ada di buku tersebut. Ibu kota Jawa Tengah apa? Nah, informasi tersebut pastinya ada di buku RPUL dan RPAL itu. Maka dari itu, saya sering kali membaca buku tersebut untuk bisa menjawab pertanyaan dari ayah saya. Pengalaman literasi saya sangatlah menyenangkan ketika saya masuk ke sekolah dasar, di mana pada saat itu sekolah dasar saya mendapatkan dana hibah dari perusahaan terkenal yang mana mereka ingin merenovasi perpustakaan kami sekaligus memberikan koleksi-koleksi buku yang sangat menarik bagi kami peserta didik, di mana buku-buku tersebut itu sangat mengkorelasikan dengan kesenangan kami sebagai peserta didik. Contohnya, buku komik, buku cerita, buku novel, buku berbahasa Inggris, buku pengetahuan, dan sebagainya. Hal ini membuat saya sebagai peminjam aktif sekaligus pembaca aktif, di mana setiap istirahat saya selalu mendatangi untuk datang hanya sekedar membaca atau meminjam buku. Nah, kita beranjak ke kelas 4 SD. Kenapa saya harus menjelaskan tentang kelas 4 SD ini? Karena kelas ini sangatlah berkesan bagi saya. Pada saat itu kelas saya sudah mempunyai pojok baca. Nah, pojok baca ini diisi dengan buku-buku cerita dari perpustakaan saya yang lama untuk dijadikan pojok baca. Nah, buku-buku ini itu bisa kita baca di kelas ataupun bisa dibawa pulang. Ada satu buku yang saya bawa pulang, tapi sampai sekarang saya tidak pernah mengembalikannya. Nah, buku tersebut sangat berkesan sekali dengan saya. Nah, suatu hari buku tersebut itu hilang. Mungkin karena saya mendapatkannya secara tidak baik ya, sehingga hilang. Namun, karena buku tersebut sangat berkesan bagi saya, pada saat saya kuliah dan mulai bekerja, saya mulai mencari buku tersebut. Buku tersebut cukup langka memang, karena buku tersebut adalah buku lama, sekitar tahun 1980-an terbitnya. Nah, saya baru menemukan buku ini akhir-akhir ini pada tahun 2023. Ini bukunya. Buku berjudul Ibu ini berisikan beberapa cerita pendek dari pengarang sastra terkenal Indonesia yang mana mereka menceritakan figur ibu dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Kita beranjak ke pengalaman literasi saya ketika saya sekolah di sekolah menengah pertama, di mana pada saat itu perpustakaan saya di SMP hampir sama seperti perpustakaan di SD saya, di mana pada saat itu buku-buku koleksi perpustakaan saya itu sangat-sangat menyenangkan dan menarik bagi kami peserta didik yang sudah mulai remaja. Koleksinya seperti buku-buku fantasi, seri Harry Potter dengan lengkap, lalu majalah-majalah remaja, lalu bagaimana kita bisa membaca kartu tarot, dan melakukan eksperimen IPA dengan cara yang menyenangkan. Hal itu membuat saya kembali lagi menjadi sebagai peminjam dan pengunjung aktif perpustakaan sekolah. Hingga pada saat saya kelulusan dinobatkan sebagai peminjam aktif di sekolah. Kita loncat ke pada saat masa saya sudah bekerja, di mana saya sudah mulai mengoleksi buku-buku, novel, dan komik-komik yang dulu saya pernah baca di sekolah SD saya. Oh ya, saya mulai mengoleksi buku detektif Conan dan komik yang pertama kali saya baca pada saat sekolah dasar. Ini bukunya, berjudul Monica dan Kawan-Kawan, di mana pada saat itu ayah saya yang membawa pertama kali ke rumah dengan keadaan buku sudah kumal namun masih tetap layak baca. Dan
ketika perpustakaan saya mendapatkan dana hibah yang seperti yang saya bilang tadi, itu ternyata juga menyimpan koleksi Monica dan kawan-kawan ini dengan sangat lengkap, sehingga saya bisa membacanya setiap hari. Tentunya pada saat saya sudah dewasa, saya kan tidak bisa membaca buku ini lagi, sehingga saya mulai mencari di toko online dan hampir 42 buku sekarang tentang Monica dan kawan-kawan ini sudah saya koleksi. Koleksi saya yang kedua adalah buku komik Detektif Conan. Tahu kan, si anak kecil yang suka mengungkap kasus pembunuhan itu? Nah, buku Detektif Conan ini saya kenal pertama kali dari buku komik punya kakak saya, di mana pada saat itu saya merasa keren gitu, bahwa bagaimana seorang anak kecil bisa mengungkap sebuah kasus pembunuhan. Namun sayangnya, pada saat saya ingin mengoleksi buku tersebut, saya tidak bisa menjangkau toko buku terdekat karena saya hidup di daerah yang jauh dari toko buku. Sehingga saya seringnya membaca buku dan membeli buku bacakan. Ketika saya sudah kuliah di kota dan bekerja sekaligus mempunyai penghasilan, saya mengupayakan untuk bisa membeli buku-buku koleksi yang saya inginkan. Seperti buku Detektif Conan, buku Monica dan kawan-kawan, dan buku-buku yang lainnya. Tercatat sampai sekarang saya sudah memiliki sekitar 200 buku yang saya simpan di rak-rak kamar saya. Nah, pada tahun 2018, saya mulai berinisiatif untuk bisa membagikan cerita saya tentang isi buku tersebut. Saya mulai mereview buku-buku yang sudah saya baca pada Instagram pribadi saya, di mana pada saat itu saya sudah bisa menulis sekitar hampir 230 postingan dalam kurun waktu 2 tahun. Nah, namun sayangnya pada tahun 2020 Instagram saya bermasalah, sehingga pada saat itu Instagram saya hilang. Semua postingan tentang buku-buku pun ikut hilang. Pada tahun 2022, saya mulai untuk bisa memposting kembali apa yang saya baca dengan membuka Instagram dengan akun yang baru. Sampai sekarang tercatat sekitar 40 postingan yang sudah saya review buku-bukunya untuk bisa dibaca oleh orang lain. Dan di situ juga saya mengikuti komunitas para pembaca buku sekaligus reviewer buku untuk mengetahui buku-buku apa yang menarik bagi saya untuk saya review selanjutnya. Sekian storytelling tentang pengalaman literasi saya sebelum sekolah hingga sekarang. Semoga video ini bisa dapat bermanfaat sekaligus memberikan inspirasi yang baik bagi kita yang mempunyai hobi membaca maupun yang mulai mau membaca. Kita sebagai anak bangsa Indonesia harus bisa meningkatkan kemampuan literasi kita untuk bisa berkembang di dunia global. Tidak hanya membaca itu tidak hanya tentang buku ya, namun kita bisa membacanya itu dari segala media yang sudah berkembang di zaman teknologi ini. Nah, bagaimana dengan kamu? Yuk mulai membaca! Jangan lupa bahwa membaca itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan dan buku adalah jendela dunia. Terima kasih, salam literasi.